Selamat datang dalam perkuliahan Data Analytics kembali. Kita akan memasuki session ke-13 untuk hari ini. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas, sebenarnya lebih dikatakan merangkum, apa yang teman-teman sudah dapatkan selama ini terkait dengan data analytics, khususnya dalam penerapannya di bisnis dan organisasi. Dan kita akan mencoba mendalami tentang metode ataupun cara yang akan bisa dilakukan sebagai usaha untuk melakukan analytics. Kita akan melihat nanti tahapan-tahapan yang kita perlukan dan juga apa yang nantinya mengaitkan antara organisasi dengan tim IT, dengan perangkat IT, sehingga kita bisa melakukan proses data analytics dalam organisasi. Sebelum masuk ke dalam materi, kita terlebih dahulu menyegarkan ingatan kita apa yang sudah didapatkan dalam pertemuan sesi yang lalu, di mana teman-teman sudah melihat bagaimana kapabilitas sebuah organisasi dalam membangun daya analytics-nya itu bisa diupayakan. Dimulai dengan saat itu pembahasan mengenai bagaimana membangun ekosistem, kemudian bagaimana merancang anggota tim, melakukan penjadwalan, bagaimana juga mengaitkan antara workflow, keadaan saat ini, dan juga keadaan yang dituju di masa depan. Dan kita juga sudah melihat bagaimana teknik yang bisa kita lakukan, pendekatan yang bisa kita lakukan untuk bisa mengukur tingkat kedewasaan atau tingkat kematangan kapabilitas analytics di dalam sebuah organisasi, dan teman-teman sudah melakukannya dengan mencoba memperdalam sebuah studi kasus dalam paper yang sudah diberikan. Kemudian kita juga sudah membahas dalam pertemuan lalu bagaimana melakukan clustering. Ada bermacam-macam clustering yang teman-teman juga sudah lihat, terutama dengan K-means sebagai pintu masuk, hal dasar yang perlu kita ketahui untuk pembentukan cluster, dan berbagai usaha yang bisa dilakukan, algoritma-algoritma yang melengkapi K-means tersebut. Kita juga sudah melanjutkan pembahasan kita waktu itu tentang proyek yang teman-teman sedang kerjakan. Dan untuk pertemuan hari ini saya rasa akan baik kalau nanti teman-teman bisa melakukan sharing juga terkait dengan bagaimana melakukan clustering terhadap data COVID-19 yang teman-teman sudah bisa dapatkan dari Kaggle dan juga sudah dilakukan waktu UTS kemarin, dan kita bisa bandingkan hasilnya antara apa yang teman-teman sudah lakukan dengan menggunakan association rules ataupun dengan menggunakan klasifikasi dengan random forest dalam pertemuan yang beberapa yang lalu, dan kita akan bandingkan dengan hasil cluster ini. Berikut adalah hal-hal yang akan kita coba amati dalam pertemuan kali ini. Hal pertama, kita akan memasuki nantinya terkait dengan melakukan metode analytics. Kita akan memulai pembahasan bagaimana mengelola nilai-nilai dalam sebuah organisasi dikaitkan dengan perangkat IT yang dibutuhkan untuk melakukan analytics. Kita akan mencoba untuk melihatnya dari sisi proses, dari sisi kapabilitas, dari sisi kesiapan organisasi, dan bagaimana pada akhirnya bisa merealisasikan nilai yang diinginkan secara strukturnya, secara urutannya, sehingga analytics yang dilakukan akan mendapatkan hasil. Dan kita juga akan melihat nanti bagaimana kriteria yang bisa kita telusuri sehingga kita bisa memilih metode analytics yang dianggap tepat untuk kebutuhan kita. Kita juga akan melanjutkan pembahasan mengenai proyek yang teman-teman sedang kerjakan, dan dalam pertemuan ini secara khusus juga kita akan mencoba melihat bagaimana penerapan analytics dengan memanfaatkan deep learning, tetapi kita akan melihatnya dari sisi deep learningnya terlebih dahulu. Kita akan berkenalan dengan sebuah perangkat yang dinamakan dengan PyTorch, sebuah package dalam Python yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan deep learning, dan di dalamnya nanti kita juga bisa memanfaatkannya untuk melakukan analytics. Nah, kalau saya kaitkan beberapa dari metode yang ditawarkan di dalam PyTorch, teknis yang ditawarkan untuk melakukan programmingnya, bisa diterapkan, dikaitkan dengan proyek yang sebetulnya teman-teman sedang lakukan. Dan saya yakin beberapa dari teman-teman juga sudah mencoba memperdalam mengenai PyTorch meskipun secara informal, dan sekarang kita akan coba melihat dari sebuah buku yang saya rasa akan cukup banyak membantu memahami konsep-konsep dasar terkait dengan bagaimana menggunakan Python, khususnya library PyTorch, untuk melakukan deep learning ini. Ada baiknya sebelum kita
memasuki materi untuk pembahasan mengenai analytics methods, kita coba melihat terlebih dahulu hasil dari eksperimen yang telah teman-teman kerjakan untuk melakukan clustering dari data COVID-19. Kita akan berbagi dan kita akan mencoba untuk melihat sejauh apa hasil clustering yang sudah dihasilkan. Untuk dapat lebih memahami pembahasan, saya rasa akan baik jika teman-teman bisa menelusuri pula isi textbook yang kita gunakan, Business Analytics Practitioner Guide di chapter 11 yang membahas mengenai analytics methods ini. Nah, hal utama yang ditekankan di dalam buku ini dan sangat perlu kita perhatikan adalah kenyataan yang terjadi bahwa analytics sebenarnya datang dari manusia, dari kebutuhan yang ada di dalam organisasi. Kita tahu bahwa setiap organisasi memiliki data, tetapi sejauh mana data itu akan dimanfaatkan itu menjadi pertanyaan. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa proses yang terjadi di dalam setiap analytics yang ada di dalam organisasi berasal dari seseorang atau tim yang mengusulkan sebuah ide. Ide itu tentu saja perlu dipertajam, dibuat frame-nya, batasannya. Kemudian, disinilah peran IT mulai muncul dengan membentuk adanya model. Model dibangun berasal dari data. Data yang ada itu nantinya tentu saja akan perlu diuji cobakan, sehingga pada akhirnya menjadikan dasar untuk implementasi mungkin dalam bentuk aturan atau mungkin dalam bentuk kebijakan dalam sebuah organisasi, dan akhirnya itu perlu diukur apakah sudah dicapai yang diinginkan. Nah, siklus yang terbentuk inilah yang pada dasarnya menjadi bagian utuh dalam sebuah analytics. Nah, ditekankan pula di dalam buku bahwa model itu sangat perlu relevan, aktual, sesuai dengan apa yang akan di-solve atau apa yang dicari jawabannya terhadap sebuah kebutuhan. Dan tentu saja banyaknya dikaitkan dengan adanya pengambilan keputusan. Meskipun terkadang juga bisa saja diarahkan untuk eksperimen secara saintifik, secara ilmiah, dengan memanfaatkan data yang ada. Nah, konteks saintifik atau ilmiah ini akan lebih tajam apabila memang ada problem tertentu yang meskipun belum ada jawabannya di awal, tetapi bisa diuji cobakan, bisa dicari kemungkinan-kemungkinannya. Ya, di sini dikatakan jadi kita mencoba untuk menghasilkan jawaban atau sejumlah kandidat jawaban yang nantinya bisa diuji coba. Nah, disinilah serunya bagaimana kita bisa memanfaatkan data, kita olah dalam bentuk model dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan di dalamnya, mulai dari melakukan deskripsi, ataupun mencoba melakukan klasifikasi atau prediksi, atau mencoba untuk memberikan arahan atau precaution, ya, atau istilahnya memberikan prescription untuk masa depan. Nah, disinilah konsep analitik secara keseluruhan perlu didasari, dan beranjak dari situlah kita mencoba untuk membangun model, membangun metode yang cocok untuk kebutuhan kita. Dalam rangkaian kerja untuk bisa menghasilkan produk analytics yang baik, ada beberapa rangkaian metode kerja yang perlu kita perhatikan. Nah, hal pertama yang ditekankan di dalam buku pegangan kita adalah bagaimana kita mengelola nilai yang hendak kita capai dari sebuah proses yang akan kita analytics. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat ada 6 bagian. Kalau teman-teman lihat secara sisi kolom di gambar ini, jadi mulai dari decision framing, business intelligence, data stewardship, decision modeling, decision making, dan decision execution. Keenam bagian tersebut itu nantinya akan berperan dalam proses pada saat kita melakukan analytics. Baik nantinya untuk melakukan penilaian nilai di dalam proses, atau nantinya menentukan kapabilitas, atau mencoba untuk membangun organisasi,
sampai dengan nanti melakukan pengamatan terhadap hal yang akan dicapai. Nah, baik, keenam hal tadi, mulai dari decision framing sampai dengan decision execution, sebenarnya detil-detilnya teman-teman sudah lihat dalam pertemuan-pertemuan kita, terutama sejak mulai dari UTS sampai dengan tahapan hari ini, terkait dengan pembentukan pengambilan keputusannya. Jadi mulai dari tahap model sampai dengan eksekusi. Sedangkan tahap-tahap decision framing itu teman-teman bisa lihat sebelum periode UTS. Baik, nah kita lihat dari keenam hal tadi, kalau kita bagi di dalam konteks proses, maka teman-teman akan bisa mengaitkannya dengan baris yang ada di dalam slide ini. Kita melihat ada 6 baris juga yang teman-teman lihat, mulai dari define process, generate hypothesis, test hypothesis, assess test results, roll out or roll back, dan monitor results. Nah, sedangkan di bagian kolom tadi kita juga sudah melihat ada 6 bagian yang perlu diperhatikan dan bagaimana aliran dari setiap bagian dan keterkaitannya di dalam setiap tahapan proses di baris yang teman-teman bisa lihat di slide ini. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau kita mau melakukan value management, tentu dimulai dengan decision framing. Ada hal yang akan diputuskan. Nah, itu perlu dipertajam. Kemudian pada saat hipotesis dibentuk, kita perlu memanfaatkan perangkat bisnis intelligence. Nah, perangkat IT di sini berperan. Dan kalau kita telusuri, perangkat IT yang ada tentu membutuhkan data dari berbagai macam bagian di dalam sebuah struktur organisasi tentu saja, yang pada akhirnya nanti akan dipakai untuk menghasilkan model. Nah, model itu nantinya akan digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Hasil pengujian itu nantinya tentu saja perlu diobservasi dengan mencoba melakukan assessment. Jadi ada uji coba di dalam organisasi. Misalkan terkait dengan sebuah kebijakan, tentu hasil dari model itu akan dituangkan terlebih dahulu dalam kebijakan yang diuji cobakan. Baru kemudian model apakah nantinya perlu diperbaiki atau tidak, tentu saja bisa dilakukan. Nah, setelah itu barulah secara realitanya dilakukan perubahan atau dilakukan eksekusi terhadap model yang sudah dibangun, dan hasilnya tentu saja nantinya perlu dimonitor. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, untuk bisa mengelola sebuah nilai di dalam sebuah organisasi tentu dibutuhkan adanya decision framing yang kuat. Ada arah yang memang perlu dituju, sesuatu yang ingin dicapai, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menghasilkan dari data yang ada model yang mendukung itu. Dan pada saat itu sudah bisa dihasilkan, maka perlu untuk diamati apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di dalam organisasi tersebut. Nah, bagaimana nilai yang sudah direncanakan kita kaitkan dengan hal teknis yang diperlukan di dalam organisasi untuk melakukan analytics? Teman-teman sudah melihat mengenai skala kedewasaan atau skala kematangan organisasi dalam kaitannya dengan analytics dalam pertemuan yang lalu. Dan di dalamnya muncul istilah capability. Capability atau kemampuan organisasi untuk mengelola terutama perangkat-perangkat IT, inilah yang akan menjadi fokus dalam kaitannya dengan analytics yang memungkinkan nilai yang sudah direncanakan, kita lihat di slide sebelumnya tadi, bisa dihasilkan atau bisa dicapai. Nah, teman-teman kembali bisa melihat di slide ini bahwa dari sisi teknis yang sangat berperan adalah 3 bagian yang ada di tengah, yaitu mulai dari business intelligence, data stewardship, dan decision modeling. Itulah kapabilitas utama yang diperlukan organisasi jika akan mencoba merancang model yang pada akhirnya nanti bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengambilan keputusan atau mengarahkan perubahan yang ada di dalam organisasi. Nah, teman-teman juga bisa melihat bagaimana di dalam slide ini ditekankan mengenai trusted data. Ya, di dalam konteks data stewardship, data itu sangat penting untuk diketahui
peranannya. Jadi bukan hanya sekedar bahwa data itu ada, tetapi bagaimana data itu punya arti, punya makna sesuai dengan proses bisnis yang berjalan atau proses bisnis yang menghasilkan data tersebut. Barulah kalau data itu sudah ada, maka model itu akan bisa dibangun sesuai dengan konteksnya yang tepat. Sampai akhirnya tentu saja bisa menghasilkan model yang mendukung pengambilan keputusan dan pada akhirnya akan bisa digunakan untuk eksekusi atau diterapkan di dalam organisasi tersebut. Dalam 2 slide yang sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana analytics itu akan bisa diinisiasi dalam sebuah proses dan dikaitkan dengan perangkat IT yang ada di dalam organisasi. Nah, tetapi bagaimana sekarang dari sisi organisasi itu sendiri? Nah, kita bisa melihatnya di slide ini, bagaimana bahwa organisasi sebagai motor besarnya perlu untuk mendefinisikan keadaan saat ini, dan di dalamnya teman-teman bisa melihat ya ada bagian yang berperan di sana dari sisi bisnis dan sisi IT, kemudian mencoba mendefinisikan apa visi yang ada di masa depan, kembali berperan gabungan antara manajemen dengan tim IT atau perangkat IT, kemudian barulah dicoba untuk membentuk adanya roadmap. Ya, roadmap dalam konteks bagaimana ada rekomendasi untuk bisa menghasilkan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam mencapai tujuan dari value atau nilai yang diharapkan di organisasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa perhatikan di dalamnya bahwa ada konteks decision modeling di dalamnya yang perlu diangkat. Atau dengan kata lain, pada saat organisasi sudah menentukan arah, memiliki visi untuk dicapai, di dalam roadmap, ya, di dalam tahapan untuk mengarah kepada visi tersebut, dibutuhkan adanya model pendukung. Sehingga nantinya akan bisa dihasilkan, ya diharapkan bisa dihasilkan roadmap yang sesuai dengan kebijakan dari organisasi. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sana ada tahapan untuk mengeksekusi roadmap, dan di dalam eksekusi roadmap itu tidak lain tidak bukan yang dieksekusi adalah keputusan yang didapatkan dari model yang sudah dibentuk. Nah, di sanalah kalau memang ada diperlukan adanya perubahan atau perbaikan dari model, maka perlu dilakukan evolusi, perlu diulang kembali siklus yang sama, sehingga model bisa memang digunakan untuk mencapai nilai yang diharapkan. Dalam slide-slide sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana analytics dimulai beranjak diinisiasi dari sebuah proses kecil yang dirasakan perlu untuk diperbaiki. Nah, proses yang perlu diperbaiki tersebut tentu saja perlu didukung oleh data. Data inilah yang nantinya akan digunakan oleh tim analytics untuk membangun model, dan akhirnya nanti akan dikaitkan dengan kebutuhan organisasi dalam konteks yang lebih besar. Nah, bagaimana kita menggabungkan ketiga hal tadi? Proses, tim IT, dan organisasi. Nah, di dalam slide ini kita mencoba untuk merangkum, kita mencoba untuk menyatukan ketiga hal tadi. Nah, makanya kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, proses ataupun tahapan lebih tepatnya yang perlu dilakukan, ya metode kerja yang perlu dilakukan untuk menangani ketiga hal sebelumnya bisa didefinisikan dengan tahapan-tahapan kerja. Yang pertama, melakukan definisi problem. Kedua, membangun model. Ketiga, melakukan koleksi dan mengakses data yang diperlukan. Keempat, melakukan analisis dan di dalamnya termasuk bagaimana membuat model. Kelima, mencoba untuk membuat keputusan didasari dari model yang sudah dibuat. Dan terakhir, mencoba untuk mengeksekusi keputusan baru yang dihasilkan dari model. Nah, mungkin model di sini bisa dianalogikan juga dengan adanya simulasi, ya, atau dengan adanya uji coba dari hasil model itu sendiri. Sehingga akhirnya keputusan akan bisa diambil, dan keputusan yang diambil itulah yang nantinya akan bisa dievaluasi kembali untuk
memperbaiki performa dari model yang dihasilkan. Nah, dengan cara yang bisa dikatakan sebagai sebuah siklus, mulai dari pendefinisian problem sampai dengan ada keputusan-keputusan atau arahan-arahan baru yang dihasilkan, di dalamnya inilah analytics dilibatkan. Di dalam ini semua, analytics dilakukan. Dan teman-teman bisa memperhatikan bahwa sebenarnya proses analisis itu hanya sebagian dari analytics. Ini boleh kita lihat bahwa konteks analytics adalah konteks yang luas, general, berlaku di keseluruhan organisasi. Di dalamnya ada proses analisis. Dengan memanfaatkan perangkat-perangkat IT dan juga algoritma-algoritma, misalkan dari algoritma data mining atau melakukan machine learning, sehingga akan bisa dihasilkan model yang menggerakkan, yang mendriven organisasi secara keseluruhan dalam konteks analytics. Dalam 2 slide berikut ini, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kita menentukan cara atau kriteria untuk memilih metode analytics yang kita butuhkan. Nah, di dalam buku pegangan kita dikatakan bahwa hal pertama yang perlu untuk dipikirkan adalah menentukan output, menentukan visi yang akan dicapai, menentukan hal apa yang akan nantinya menjadi keputusan akhir. Nah, disinilah peran dari decision framing, kalau teman-teman ingat di beberapa slide sebelumnya. Jadi kita mencoba untuk menentukan terlebih dahulu decision apa di masa depan yang akan kita perbaiki. Nah, di dalamnya inilah nanti kita akan mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang mendukung, seperti misalnya kalau kita lihat di dalam slide ini, apakah memang kita perlu melakukan perubahan terhadap keputusan? Bagaimana bahwa keputusan yang akan diambil itu nantinya akan bisa dinilai tercapai atau tidak? Bagaimana kita bisa memperbaiki keputusan jika nantinya sudah diambil? Apakah ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dari sisi operasional? Nah, hal inilah yang nantinya akan bisa menentukan bagaimana outputs ataupun visi yang diinginkan dari sebuah proses analytics itu akan bisa dipakai untuk menjadi driver, ya, menjadi sesuatu yang memang pada akhirnya mendukung data yang ada untuk diolah menjadi keputusan yang nantinya bisa diimplementasikan di masa depan. Setelah sebuah organisasi menentukan visi atau output yang diinginkan di masa depan, maka langkah berikutnya yang perlu menjadi kriteria di sini adalah bagaimana mencoba untuk menentukan proses analytics yang berperan di dalam organisasi itu. Nah, boleh dikatakan di sini konsep-konsep manajemen proyek akan bisa dilibatkan. Seperti misalkan terkait dengan kecepatan atau waktu, ya, penjadwalan yang diperlukan, kemudian terkait dengan biaya, kemudian terkait dengan metode. Nah, perlu diperhatikan bahwa metode yang ada di sini dikaitkan bukan dalam konteks semata-mata IT saja, tetapi juga terkait dengan siapa yang akan mendukung proses analytics tersebut dari sisi organisasi. Nah, terutama dalam hal ini peran dari tim manajerial ataupun mungkin tim direktur, ya, atau pemilik dari sebuah organisasi, itulah yang akan menjadi penentunya. Mereka-mereka inilah yang nantinya akan bisa diharapkan untuk menentukan metode yang pas dengan kultur dari organisasi itu sendiri. Ingat bahwa peranan dari orang-orang IT dan juga perangkat IT bukan sebagai core-nya. Ini sebagai pendukung justru. Ya, pendukung yang memang diharapkan akan bisa menggerakkan organisasi. Nah, setelah proses analytics itu ditentukan, maka hal berikutnya yang perlu dipikirkan menjadi kriteria adalah inputan atau masukan. Terutama dalam hal ini adalah partisipannya. Siapa saja yang perlu dilibatkan. Kemudian data apa saja yang perlu dilibatkan. Siapa yang memiliki data itu juga sangat penting untuk bisa diketahui. Bagaimana data dihasilkan? Dan apakah nantinya data yang sudah diminta dilibatkan di dalam pembentukan model, dalam melakukan analytics, itu memang akan bisa dipercaya?
Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dipikirkan sebagai kriteria berikutnya. Nah, kriteria terakhir barulah di sini ya teman-teman bisa melihat bagaimana peranan dari perangkat IT itu sendiri. Mulai dari keberadaan talent orang ya, tim IT lebih tepatnya yang memang akan bisa dipercaya untuk membangun model ya, untuk bisa memang melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan di dalam organisasi. Kemudian berikutnya yang perlu dipikirkan juga adalah tools-nya, perangkat IT-nya. Apakah itu mungkin berupa dashboard-nya atau berupa algoritma untuk pemodelannya, ataukah mungkin alat untuk visualisasinya, sehingga nantinya akan bisa dipakai untuk meyakinkan organisasi, terutama para tim manajerial, untuk bisa menentukan model apa yang dianggap paling tepat. Nah, kemudian terkait dengan IT juga di sini adalah analytics process. Ya, bagaimana analytics process dalam kaitannya dengan hal teknis ini perlu dipikirkan, terutama dalam kaitannya misalkan dengan bagaimana setelah model dihasilkan dan kalau model itu perlu dirubah, tahapan-tahapan kerjanya atau prosedur yang perlu dilakukan sehingga model itu memang bisa diperbaiki, itulah yang akan menjadi kunci di dalam kriteria ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, teman-teman saya minta untuk mencoba untuk melakukan tugas ini secara individu dan tugasnya saya rasa lebih diarahkan terkait dengan pengalaman yang teman-teman pernah ataupun sedang lakukan saat ini. Jadi terkait dengan pengamatan ataupun apa yang teman-teman alami di tempat teman-teman bekerja, coba uraikan pada saat misalkan teman-teman memerlukan sesuatu untuk dianalisis. Nah, kita coba perluas konteksnya ke dalam analytics secara organisasi, maka ada beberapa hal yang teman-teman perlu untuk coba definisikan di sini. Yang pertama adalah talent atau kualifikasi orang IT seperti apa yang diperlukan untuk mengerjakan tugas. Ya, dalam hal ini terutama kaitannya dengan melakukan data analytics. Jadi ke hal teknisnya. Ya, saya memohon di sini untuk diuraikan kualifikasi orangnya, kemampuannya. Ya, apakah mungkin memerlukan latar belakang statistik, ataukah mungkin memerlukan pengalaman membuat model dengan menggunakan Python, atau lain-lainnya. Ya, sesuai dengan kebutuhan di dalam organisasi tentu saja. Kedua, teman-teman perlu untuk mendefinisikan langkah kerja, ya, atau di sini saya istilahkan dengan proses workflow yang seharusnya ada di dalam proses analytics tersebut. Nah, di sini saya sarankan teman-teman bisa mengambil satu problem yang memang akan dijadikan sebagai fokusnya. Ya, contoh sederhana misalkan bagaimana meningkatkan peranan dari tim penjualan misalnya untuk bisa meningkatkan produksi atau hasil penjualan produk A. Nah, itu mungkin sebuah hal yang teman-teman bisa pikirkan dan juga langkah kerjanya sehingga nantinya kita mempunyai decision framing yang akan bisa memperkuat arah analisis yang perlu dilakukan. Kemudian, hal ketiga yang saya minta teman-teman untuk coba amati adalah sistem dan tools apa yang diperlukan. Jadi kaitannya bisa jadi dengan perangkat lunak selama proses analisis itu dikerjakan atau dilaksanakan. Bisa dalam kaitannya dengan bagaimana melakukan analisis data awal, jadi melakukan exploratory data analysis, kemudian dalam kaitannya dengan pembentukan model, dan juga mungkin dalam kaitannya dengan visualisasi. Serta juga kalau memang diperlukan, bagaimana teman-teman bisa menghasilkan presentasi atau bisa menghasilkan simulasi yang memang meyakinkan tim, organisasi, tempat di mana proses perubahan ini akan dilakukan. Nah, silakan teman-teman juga bisa mengambil rujukan dari makalah atau sumber lain di internet. Nah, saya harap tugas ini nanti akan bisa dikumpulkan dalam sesi kita berikutnya.